Dinasti politik Presiden Joko Widodo kini tengah menjadi buah bibir. Hal ini menyusul niatan putra bungsunya Kaesang Pangarep yang maju di Pilkada Kota Depok sebagai calon wali kota. Niatan Kaesang menambah daftar panjang keluarga Presiden Jokowi yang sebelumnya telah terlebih dahulu terjun ke dunia politik. Putra pertamanya, Gibran Rakabuming Raka, kini menjadi wali kota Solo, serta sang menantu Bobi Nasution menduduki jabatan sebagai wali kota Medan. Hal inilah yang memantik sejumlah komentar bernada miring iwal syahwat kekuasaan membangun dinasti politik baru di Indonesia. Rekam jejak terbentuknya dinasti politik tak dipungkiri embrionya sudah terlihat pasca kepemimpinan Presiden Soekarno. Saat Soekarno lengser dan meninggal dunia pada 21 Juni 1970, Megawati Soekarno Putri, anak kedua sekaligus putri pertama sang proklamator, akhirnya memutuskan terjun ke dunia politik. Tepatnya pada 1987 bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Sepak terjang Megawati di dunia politik mencapai puncaknya pada 23 Juli 2001 ketika Megawati dilantik menjadi Presiden kelima Republik Indonesia. Megawati bukanlah satu-satunya terah Soekarno yang terjun ke dunia politik. Rahmawati juga mengepakkan sayapnya pada pertengahan 2001 saat mendeklarasikan Forum Nasional yang menjadi cikal bakal Partai Persatuan Bangsa Indonesia. Selain itu, pada 8 April 2015, ia masuk dalam kepengurusan Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi. Sama seperti dua saudarinya, Sukmawati Soekarno Putri tak mau ketinggalan. Pada 1998, ia mendirikan dan menghidupkan kembali Partai Nasional Indonesia dan diubah menjadi PNI Marhaenisme pada 2002. Kiprah dua putra Soekarno, Guntur Soekarno Putra dan Guruh Soekarno Putra, memang tak sementereng ketiga putrinya dari hasil pernikahan dengan Fatmawati. Namun Guruh pernah mengecap sebagai anggota Komisi 10 DPR RI 2014 hingga 2019 silam. Yang menarik justru kiprah dinasti politik Soekarno terbangun pada saat kekuasaan sang ayah sudah beralih tangan kepada Presiden Soeharto. Bagaimana dengan dinasti politik Cendana? 32 tahun memimpin Indonesia, dinasti Cendana dikenal begitu dominan hampir seluruh lini, begitu pula ranah politik. Pada 11 Maret 1988, anak-anak Cendana untuk pertama kalinya menghadiri upacara pelantikan Soeharto dalam masa jabatan kelima. Kehadiran mereka memunculkan spekulasi bahwa Soeharto tengah mempersiapkan penerusnya di kancah politik. Hutomo Mandala Putra atau Tommy, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut, dan Bambang Trihatmojo bergabung ke Golkar. Tahun 1992, mereka bahkan diangkat sebagai anggota MPR. Digulingkan dari kekuasaan pada 1998, tak membuat kiprah putra-putri Soeharto kehilangan arah di kancah keperpolitikan tanah air. Pada Juli 2016, Tommy Soeharto mendirikan Partai Berkarya dengan menggabungkan Partai Beringin Karya dan Partai Nasional Republik. Partai Berkarya kemudian berhasil maju sebagai partai peserta pemilu 2019 dengan nomor urut 7. Saat itu, seluruh anggota keluarga Cendana yang bersatu dalam satu wadah baru Partai Berkarya mendukung mantan suami Titi, Prabowo Subianto yang maju sebagai calon presiden. Namun upaya merebut kembali kekuasaan yang pernah mereka nikmati ternyata berhadapan dengan jalan terjal yang hingga belum pernah terwujud kembali. Selepas kepemimpinan Soeharto, Presiden ketiga B.J. Habibie dan Presiden keempat Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur bisa dikatakan tidak memiliki waktu yang cukup untuk menciptakan dinasti politik keluarga seperti pendahulunya. Benih lahirnya dinasti politik baru kembali terlihat ketika Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden pada 2001 hingga 2004. Megawati di berbagai kesempatan baik sebagai ketua umum PDIP maupun presiden kerap menenteng putrinya Puan Maharani. Megawati seolah ingin menyampaikan pesan bahwa Puan Maharani adalah penerusnya. Sebagai catatan, ketika Megawati menjabat sebagai presiden, tak ada satupun dari 3 putra-putrinya, yakni Muhammad Rizky Pratama, Muhammad Prananda Prabowo, dan Puan Maharani terjun ke dunia politik atau memiliki jabatan di pemerintahan. Kini situasinya berbeda. Prananda Prabowo menduduki jabatan sebagai Ketua DPP PDIP bidang ekonomi kreatif. Dan yang paling mentereng adalah Puan Maharani yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dinasti Cikeas tak ada ubahnya. Peralihan kepemimpinan di pucuk Partai Demokrat dari Susilo Bambang Yudhoyono ke putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono bahkan dianggap sebagai dinasti politik paling vulgar. Sebabnya tak lain karena AHY dianggap anak kemarin sore di kancah politik namun dikarbit sedemikian rupa menjadi ketua umum partai berlambang bintang Mercy tersebut.
AHY melepas karir militernya dan terjun ke politik ketika maju sebagai Cagup DKI Jakarta pada Pilgub DKI 2017 silam. Sayangnya, upaya menguasai DKI Jakarta sebagai barometer politik nasional gagal total. Tak hanya AHY, putra kedua SBY, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas bahkan sudah lebih dahulu terjun ke politik. Ia menjadi anggota DPR fraksi Partai Demokrat dari Dapil 7 Jatim pada 2009. Pada 2014, Ibas ditunjuk sebagai ketua fraksi Partai Demokrat di DPR.